Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, tetap semangat dan terus semangat. Hari ini kita akan belajar tentang instalasi motor listrik sistem berurutan. Ya, sistem berurutan adalah suatu sistem menjalankan motor lebih dari satu, bisa satu, dua, dan seterusnya. Nah, di dalam sistem berurutan ini motor atau prinsipnya motor tidak boleh berjalan bersama, ya. Tidak juga boleh matinya bersama-sama, ya. Jadi nanti prinsipnya di sini adalah ketika kita menjalankan motor ini, motor pertama kita hidupkan, setelah itu nanti akan kita hidupkan motor kedua dan seterusnya. Nah, fungsi daripada sistem pengendalian motor berurutan ini adalah suatu sistem yang banyak diterapkan di industri di mana prosesnya saling berhubungan. Jadi ketika dalam proses satu sudah selesai akan dilanjutkan dengan proses 2 dan proses 3 dan seterusnya. Maka pekerjaan motor ini sistemnya berurutan. Mana yang beroperasi lebih dahulu, kemudian sudah selesai pekerjaan dipindahkan ke motor berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita lihat di gambar rangkaian ini. Rangkaian ini kalau kita lihat gambarnya terdiri dari dua bagian, yaitu gambar rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Rangkaian daya ada di sebelah kiri, rangkaian kontrol ada di sebelah kanan. Nah, kalau rangkaian daya itu menggunakan sumber tegangan 3 faz, sementara untuk rangkaian kontrol menggunakan 1 faz. Kemudian sistem pengendalian ini adalah pengendali semi otomatis, yaitu menggunakan kontaktor magnet dan push button. Untuk bagian-bagian gambar kita lihat di bagian kanan bawah, ya, itu adalah sebagai gambar etiket atau gambar stalaktit. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang gambar yang kita buat. Nah, gambar yang kita buat ini adalah untuk rangkaian motor 3 fasa sistem berurutan. Nah, kemudian dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, kemudian dari SMK Negeri 2 Bawang. Kemudian di situ ada informasi tanggal pembuatan, ya, dibuat oleh siapa, dari kelas berapa, dan skor. Nah, skor ini mungkin kan nanti untuk guru atau penilai untuk bisa memberikan penilaian. Selanjutnya adalah bagian-bagian gambar yang simbol-simbolnya. Kita lihat di bagian kiri atas ada L1 atau R, kemudian yang garis baris kedua adalah L2 atau S, baris ketiga L3 atau T. Nah, L1 di sini adalah line 1 atau fasa yang pertama, yaitu fasa R, kabelnya berwarna merah. Untuk L2 atau line 2 atau fasa S adalah jalur kabel pengantar yang kedua atau fase S, warna kuning. Kemudian L3 sebagai fase T atau jalur pengantar kabel ketiga. Kemudian di situ ada keterangan 3 AC, ya, 3 fasa 50 Hz 380 volt. Ini artinya rangkaian ini menggunakan sumber tegangan jenisnya 3 fasa, frekuensi 50 Hz, tegangan 380 volt. Kemudian masuk ke simbol 1 F1. Nah, F1 di sini terminalnya ada, kita lihat ada terminalnya 1, 2, yaitu untuk titik penyambungan kabel, ya. Terminal untuk titik penyambungan kabel, terminalnya di situ yang warna merah 1, 2, yang warna kuning kabel fase S, ya. 3, 4, yang warna hitam fase T 5, 6, ya. Berarti 1, 3, 5 itu sebagai input, nanti terhubung dengan sumber PLN, sumber listriknya. Sementara 2, 4, 6 sebagai output, nanti yang terhubung dengan komponen yang ada di bawahnya. Yang berikutnya ada K1. Nah, K1 di situ ada A1, A2, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada 13, 14, 21, 22. Nah, K1 adalah sebagai simbol daripada kontaktor magnet. Sementara A1, A2 adalah sebagai terminal untuk koil, di mana A1 sebagai fasa, A2 sebagai netral. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah sebagai terminal kontak utama yang fungsinya adalah sebagai jalur pengantar untuk sumber listrik 3 faz.
Yang berikutnya adalah 1314 2122. 1314 adalah sebagai kontak bantu jenis NO atau normally open, di mana fungsinya nanti digunakan sebagai pengunci. Artinya ketika kontaktor ini sudah hidup, ya, maka 1314 itu akan berubah berubah kondisi menjadi NC. Sementara yang 2122 adalah sebagai kontak NC. Artinya dalam kondisi normalnya kontaknya terhubung, tapi nanti begitu kontaktor aktif atau hidup, maka 2122 ini menjadi NO. Kemudian yang di bawahnya ada F2. F2 ini adalah simbol daripada overload. Overload atau thermal overload. Fungsinya adalah untuk mengamankan motor dari beban lebih. Nah, kontak-kontaknya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelahnya ada 95, 96, 97, 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai kontak utama. Fungsinya adalah sebagai jalur untuk sumber listrik 3 faz. Sementara 95, 96 adalah sebagai kontak untuk pengendali. Nah, jadi istilahnya kontak pengendali jika ada beban lebih, maka 9596 ini akan langsung terputus sehingga motor akan berhenti, ya. Kemudian 9798 adalah kontak NO, ya, fungsinya nanti ketika motor overload bekerja, ya, di mana motor mengalami gangguan, maka kontak 9798 akan tertutup atau akan terhubung, sehingga nanti kalau diberikan lampu indikator, lampunya akan menyala. Kemudian M1 adalah sebagai motor 3 faz, motor yang pertama. Ya, jadi untuk rangkaian motor bergantian di sini kontaktornya ada 2, overloadnya ada 2, motornya ada 2. Ya, sehingga untuk penjelasan masing-masing sama. Jadi hanya bedanya K2 tadi, ya. Kalau K1 untuk kontaktor 1, K2 kontaktor 2, kemudian F2 untuk overload pertama, F3 untuk overload yang kedua, kemudian M1 untuk motor yang pertama, M2 motor yang kedua. Nah, ini untuk rangkaian dayanya seperti itu. Ya, selanjutnya untuk rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol di sini terlihat untuk bagian kiri atas di situ ada L1 garis miring L2 garis miring L3 atau R garis miring S garis miring T. Ini artinya meskipun untuk rangkaian kontrol itu sumbernya satu fase, tetapi satu fase yang bisa digunakan bisa dari fase R, bisa juga fase S, bisa fase T, ya. Silahkan nanti bisa digunakan fase yang mana. Kemudian untuk di sebelahnya ada tegangan 220 volt 50 Hz. Ini artinya memang untuk rangkaian kendali tegangannya atau sumber arusnya, sumber tegangannya satu faz, tegangannya 220 volt. Sementara kalau yang rangkaian daya 3 faz, tegangannya 380 volt. Kemudian yang N adalah untuk jalur netral. Jadi itu untuk kabelnya, ya, kabelnya bisa R, bisa S, bisa T, ya, atau fase 1, fase 2, fase 3. Kemudian komponen yang pertama adalah F0. Nah, F0 adalah simbol daripada NCB, ya, NCB 1 faz. Di situ untuk NCB 1 faz ada terminalnya ada 1 dan 2. 1 sebagai input untuk jalur terhubung dengan sumber tegangan sementara untuk nomor 2 adalah untuk jalur untuk dihubungkan dengan beban di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada kontak nomor 9596. 9596 adalah memanfaatkan daripada kontak overload. Ya, di sini adalah untuk overload yang pertama, ya. Kemudian di bawahnya ada S4. S4 adalah simbol daripada untuk emergency. Ya, emergency fungsinya adalah sebagai kontak pengaman ketika terjadi gangguan, istilahnya saklar darurat. Jadi ketika rangkaian listrik ada gangguan, maka tombol emergency ini yang pertama kita tekan.
Kemudian di bawahnya ada S0. S0 adalah sebagai push button stop. Ya, push button stop fungsinya adalah untuk menghentikan atau matikan motor atau memutuskan arus. Kemudian S1. S1 adalah push button start untuk motor 1. Kemudian K1 13 ya, untuk 1314 fungsinya adalah sebagai pengunci daripada motor 1 ya. Jadi K1 untuk mengunci motor 1. Yang berikutnya yang di bawahnya adalah K1, terminalnya ada A1 A2, itu adalah sebagai simbol daripada kontak koil konduktor magnet. Ya, kontak koil konduktor magnet ini fungsinya adalah ketika ada aliran arus yang mengalir, yaitu dari tombol start yang ditekan arus mengalir itu menuju A1 A2, maka konduktor magnet ini akan bekerja, di mana pekerjaannya adalah mengubah kondisi kontak-kontak. Misalnya yang 1314 yang tadinya NO menjadi NC, begitu juga kontak utama yang tadinya NO menjadi NC, sehingga nanti begitu A1 kontak koil A1 A2 hidup, maka otomatis kontak utama akan bisa dilewatkan atau arus mengalir, sehingga dari sumber listrik 3 fase melalui NCB, melalui konduktor magnet, melalui overload, maka motor 1 akan berputar. Kemudian untuk menandakan bahwa motor sedang berputar atau kontak koil bekerja, di situ ada H1 atau lampu indikator hijau yang pertama. Jika ini menyala berarti kontak koil bekerja atau sama dengan konduktor sedang aktif, maka motor 1 akan hidup. Ya, ini adalah untuk motor 1 atau motor yang pertama sudah hidup. Selanjutnya untuk mengaktifkan motor 2, kita lihat jalurnya melalui di kontak 1 itu terminal 14, itu dihubungkan menuju ke F2 yaitu kontak 9596 ya. Ini berarti untuk overload yang kedua. Dari situ kemudian dihubungkan dengan S2 atau push button stop untuk motor yang kedua, yaitu terminal 1 dan 2, 1 sebagai input, 2 sebagai output. Kemudian untuk berikutnya dihubungkan dengan push button S3 atau push button start untuk motor yang kedua, di mana push button start motor yang kedua ini terminalnya 34, kemudian disambungkan dengan kontak bantu nomor 1314. Ini juga fungsinya sebagai pengunci, yaitu pengunci untuk motor yang kedua. Dari S3 atau push button start yang kedua dihubungkan dengan kontak coil atau konduktor yang kedua, yaitu terminal A1 A2 sebagai kontak coil konduktor magnet. Ini artinya adalah ketika tombol push button start yang kedua atau untuk menghidupkan motor yang kedua dengan menekan tombol S3, maka nanti kontak coil akan ada aliran arus yang masuk, sehingga akan terjadi energized atau konduktor akan mengubah kondisi kontak-kontak pada konduktor yang kedua, di mana NO akan menjadi NC, NC menjadi NO, sehingga kontak 13 menjadi NC, kemudian kontak utama konduktor 2 akan menjadi NC, sehingga arus bisa mengalir dari sumber listrik 3 fase menuju NCB 3 fase menuju konduktor magnet menuju overload, akhirnya motor kedua hidup, ya motor yang kedua berputar atau hidup ya. Dengan demikian kedua buah motor ini sudah bekerja, yaitu yang pertama motor 1, kemudian baru bisa menghidupkan motor 2. Artinya ini untuk menghidupkan motor 2 harus menghidupkan motor 1 dulu, sehingga prinsipnya adalah berurutan. Tidak bisa kita hidupkan untuk menghidupkan motor 2 tanpa menghidupkan motor 1. Untuk yang selanjutnya untuk lampu indikatornya H2 itu menunjukkan bahwa ketika motor yang kedua bekerja, lampu indikator kedua H2 menyala. Selanjutnya untuk menandakan kondisi mesin atau motor dalam kondisi off, yaitu dengan lampu indikator H3. Untuk H4 adalah ketika motor terjadi gangguan atau trip. Ya, demikian ya untuk cara kerja atau penjelasan dari gambar rangkaian instalasi motor listrik sistem motor berurutan. Jadi ada dua buah motor yang dihidupkan. Yang pertama motor 1,
Kemudian setelah sekian waktu yang diperlukan, baru kemudian motor 2. Kemudian untuk matikan, kita matikan dari motor yang kedua, baru kita matikan motor yang pertama. Demikian untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.